Meminimalisir penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA, Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Hajar Rahman Nurlias mengajak warga untuk mengelola sampahnya. Ajakan sebagai salah satu implementasi dari Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ia sosialisasikan. Menurut Rahma, warga bisa mengelola sampahnya masing-masing sebelum dibuang ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Sampah organik bisa didaur ulang menjadi pupuk, sedangkan sampah non-organik bisa disulap menjadi sebuah kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi. Dalam sospernya, politisi PAN ini melibatkan salah satu direktur bank sampah di Banjarmasin. Harapannya, peserta sosper yang sebagian besar adalah tenaga pengajar bisa mengimplementasikan perda ini, yakni memilah sampah rumah tangga, begitupun sampah berasal dari sekolah tempat mereka mengajar, agar bisa didaur ulang maupun dijual kembali hingga menghasilkan uang. Hari ini pesertanya kita sengaja mengumpulkan ibu-ibu, guru-guru sekolah, sebagian kepala sekolah TK, sebagian guru-guru MA dan SLTP, kemudian ada juga kader-kader PKK. Nah, pada hari ini kita menghadirkan narasumber Ibu Fatmawati sebagai pemerhati lingkungan hidup di Kota Banjarmasin. Perda ini memang perlu diketahui karena pengelolaan sampah ini bukan hanya mengelola dibuang ke TPA, tetapi dikelola sampah untuk menjadi nilai tambah bagi kehidupan kita dan untuk tidak mengganggu lingkungan. Jadi sampah jangan berpikiran harus dibuang ke TPA semua, tapi harus dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Bisa dijadikan uang ya, bisa dijadikan uang, bisa dijual lagi atau bisa dikelola seperti untuk kerajinan-kerajinan rumah tangga maupun untuk seperti dibuat pupuk lah. Nah, jadi pada hari ini Bu Fatma ini sebagai narasumber, di samping sebagai pemerhati lingkungan, beliau adalah sebagai direktur bank sampah. Berikan sedikit wawasan untuk mereka yang hadir tentang persampahan, karena kewajiban kita sebagai seorang manusia untuk menjaga lingkungan. Kemudian pemanfaatan sampah yang ada di sekitar kita. Di antaranya adalah bagaimana supaya tidak menumpuk sampah itu di TPS atau memberikan di TPS sana tidak panjang umurnya TPA itu. Jadi dikelola dahulu di masyarakat, dikelola oleh orang-orang. Bisa sampah organiknya dijadikan kompos, juga sekarang dengan ekoenzim. Kemudian sampah keringnya bisa dijual ke bank sampah atau ke pengepul. Nah, itu bisa dimanfaatkan dan bisa diuangkan untuk keperluan di rumah tangganya, untuk penambahan income mereka. Kalau di sekolah, kita sudah ada beberapa sekolah yang adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan itu berarti mereka juga mengharapkan di sekolah itu apa saja yang ada sampah-sampah di sekolah itu dikelola dengan baik. Di antaranya ada bank sampah. Nah, mereka sampahnya tidak usah jauh-jauh tentang sampah yang di lingkungan sekolah mereka yang dibawa oleh anak-anak, guru-gurunya, bekas makan, bekas minum atau botol minuman. Nah, itu sudah jadi sampah. Nah, itu bisa diuangkan dan dibayar oleh bank sampah mereka. Sosper yang melibatkan para tenaga pendidik ini juga bertujuan agar mereka turut serta mensosialisasikan perda kepada murid maupun warga sekolah, sehingga implementasi perda ramah lingkungan salah satunya dengan pembentukan bank sampah tak hanya dilakukan sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata. Evidu Herlianti, Duta TV Banjarmasin.